Alpa. Alpa? Andika kemana Andika? Bilal? Claudia? Erlangga? Erlangga ini yang sering sama-sama dengan Ibnu itu? Bukan? Oh, tidak pernah sekolah. Yang sering sama mengajar, memang dia tidak pernah sekolah. Febriana? Kita lanjut pertemuan kita. Ekosistem ini lanjutan dari yang kemarin. Kompetensi dasarnya masih sama. Menganalisis dan interaksi antar komponen sama seperti yang kemarin. Indikator capaian kompetensi, hari ini kita lanjutan belajar mengenai daur biogeokimia. Dan juga nanti akan ada beberapa permasalahan tentang ketidakseimbangan komponen ekosistem, sehingga upaya apa yang harus kita lakukan supaya ekosistem ini seimbang. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Dan model pembelajaran masih sama seperti yang kemarin. Nanti akan ada turnamen dan juga rekognisi penghargaan. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, seperti biasa kita kerjakan pretest terlebih dahulu. Saya bagikan dulu soalnya. Silakan siapkan pulpennya untuk mengerjakan pretest. Kamu ngerjain apa ini, Indri? Hah? Nanti dong. 1, 2 ke belakang. Iya. Semuanya sudah ditulis nama dan kelasnya? Oke, kita mulai jawab. Ini jawabnya sesuai pengetahuan kalian saja ya. Oke, kita mulai saja. Soal pertama. Ini pertanyaan terakhir, nomor 7. Oke, selesai. Silakan itu lembar jawaban yang kalian pegang disimpan dulu di kantong masing-masing, karena nanti di akhir yang lembar sebelahnya yang post test akan kalian kerjakan kembali. Oke, sudah siap belajar semuanya? Sudah siap belajar? Oke. Kemarin kita sudah belajar piramida ekologi. Ada yang masih ingat piramida ekologi ada berapa macam? Yang bisa angkat tangan? Oke, yang bisa silakan angkat tangan dan nanti ambil permen di sini. Ada yang masih ingat? Kemarin ada 3 macam, kira-kira apa semua? Ada yang bisa sebutkan? Julio, angkat tangan. Ya, ya, tunggu. Syarita, Rahma dulu. Biomasa, jumlah. Satu lagi. Julio ada tahu lagi, satu lagi? Ada biomasa, jumlah, energi. Rahma dan Julio silakan ambil 1 permen. Satu. Berarti kamu. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar piramida ekologi ya. Ada 2, ada jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Nah, kalau kemarin piramida biomasa itu terbagi menjadi 2. Ada yang
dia karena apa? Rantai makanan yang di darat dengan yang di laut. Nah, sebutannya apa? Dua macam piramida biomasa kemarin. Ada yang tahu? Jadi dia piramida biomasa kemarin itu terbagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan rantai makanan di darat dan yang di laut. Nah, apa saja itu? Dua ini apa? Bisa sebutkan? Silakan angkat tangan. Macam dari piramida biomasa. Ada yang tahu? Piramida biomasa kemarin itu ada dua, yaitu piramida biomasa tegak dan juga terbalik. Kalau tegak itu dia di darat, kalau terbalik dia di akuatik. Nah, ini gambarannya. Masa gabungan produsen yang ini lebih besar daripada gabungan yang di atasnya, konsumen. Sedangkan kalau yang di laut atau di air, itu masa gabungan produsen lebih kecil daripada masa gabungan konsumennya. Nah, kita lanjut. Kemarin kita juga sudah belajar daur biogeokimia. Daur biogeokimia ada berapa macam daur? Kemarin sudah disebutkan, tapi kita hanya membahas dua. Ada yang tahu ada berapa jumlahnya? Silakan angkat tangan. Ada yang masih ingat? Ada? Claudia? Ingat? Ada apa aja? Apa? 5. Kamu bisa sebutkan? 4. Apa aja? Bond, hidrogen itu kayaknya air. Ya, tapi sebenarnya ada 5 ya. Ada daur air, hidrogen, air, sulfur, nitrogen, fosfat. Satu lagi apa? Sama nih karbon. Kamu siapa namanya? Rivaldi sama Indri, silakan. Berarti sekarang kita bahas nitrogen, fosfor, dan sulfur. Nah, sekarang kita bahas siklus nitrogen. Kita lihat dulu video berikut. Silakan perhatikan video yang akan ditayangkan. Di awal, gas hidrogen dan oksigen di udara bisa menyebabkan adalah kesenangan api atau pembakaran dari bakar. Hasil reaksi ini menghasilkan oksigen hidrogen. Dan dari oksigen itu berproses menjadi fluid nitrat. Dua senyawa ini bisa masuk dan diserap aman. Selain itu, hidrogen dan nitrat juga bisa dikeluarkan lewat fiksasi atau penangkapan oksigen hidrogen. Gas hidrogen
Jadi tadi kenapa dia tadi makan? Nitrogen yang ada di atmosfer ini contohnya ini di tanah ya. Nitrogen tadi yang ada di atmosfer itu akan diikat sama tanaman atau difiksasi oleh tanaman. Nah, karena nitrogen itu tidak bisa langsung dikonsumsi oleh hewan, makanya dia difiksasi dulu oleh tanaman. Nah, biasanya tanaman yang bisa memfiksasi nitrogen tadi yang ada di atmosfer itu tanaman kacang-kacangan, karena ada bakteri rhizobium di situ yang bisa mengikat si nitrogen tadi. Nanti akan berubah menjadi amonia. Nah, proses berubahnya asam amino ini menjadi amonia itu disebut amonifikasi atau amonium ya. Kita lanjut videonya. Senyawa ini bisa diserap sama atau bisa berubah lagi jadi gas NO2 dengan bahan bakteri verifikasi. Proses ini terus berulang membentuk sinus. Nah, ini gambarnya. Nitrogen yang ada di udara ini nanti akan difiksasi oleh tanaman. Tanaman yang bisa memfiksasi nitrogen ini adalah tanaman kacang-kacangan karena ada bintil akar, dan juga di dalam tanaman itu di sini di tanah ini ada bakteri rhizobium yang dapat memfiksasi si nitrogen ini. Nah, nantinya nitrogen yang dikandung oleh tanaman ini akan dimakan oleh hewan atau manusia kita, makanya bisa berpindah atau bisa kita memperoleh si nitrogen itu. Nah, nanti kalau manusia atau tumbuhan ini mati, dia akan didekomposer oleh fungi ataupun bakteri. Nah, selain itu, ini di sini nanti kalau sudah difiksasi, si nitrogen ini tadi akan diubah menjadi amonium. Nah, proses berubahnya tadi ini menjadi amonium disebut amonifikasi. Kemudian tadi ada pertanyaan, berubahnya amonium menjadi nitrat itu adalah serangkaian proses yang disebut dengan istilah nitrifikasi. Nah, tapi sebelum amonium ini diubah menjadi nitrat, dia harus diubah dulu menjadi nitrit. Kemudian nitrit menjadi nitrat. Bakteri yang berperan di sini bakteri yang berperan pada proses perubahan amoniak menjadi nitrit dulu ya, diubah dulu menjadi nitrit, baru setelah nitrit menjadi nitrat. Nah, bakteri yang berperan ini, amonium menjadi nitrit, itu ada dua bakteri, Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Jadi ada dua bakteri yang berperan di sini. Dari amonium menjadi nitrit itu dua bakteri ini yang berperan. Kemudian ketika nitrit diubah menjadi nitrit diubah menjadi nitrat, itu ada bakteri yang berperan juga. Bakteri nitrifikasi yang berperan di sini ada Nitrobacter. Jadi di satu proses ini, di proses nitrifikasi ada 3 bakteri yang berperan. Kalau amonium menjadi nitrit, ada bakteri Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Tapi kalau nitrit menjadi nitrat, bakteri yang berperan adalah Nitrobacter. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Sudah paham? Oke. Tadi istilah terbentuknya batuan baru dikenal dengan istilah apa? Pada siklus fosfor. Terbentuknya batuan baru itu dikenal dengan istilah, ada tadi di ujung sini. Sedimentasi ya. Kalau tahu silahkan angkat tangan, tidak usah malu-malu takut salah atau betul, tidak apa-apa. Kita saling belajar di sini. Oke, betul ya.
Jadi disebutnya itu sedimentasi, nanti akan itu batuan baru. Jadi siklus fosfor tersimpan di alam itu dalam bentuk batuan. Oke, kita lanjut saja ya supaya nanti istirahatnya juga cepat. Oke, ini ada perubahan ekosistem. Perubahan ekosistem itu adalah kondisi yang menunjukkan adanya perubahan pada ekosistem sepanjang waktu. Terbagi menjadi dua faktor, yaitu ada faktor alami dan juga faktor luar. Ini perubahan alami, dia mengalami perubahan untuk menuju keseimbangan karena adanya faktor alami. Contohnya mungkin ada tanah longsor, contohnya adalah tanah longsor dan lain-lain. Kemudian ada faktor luar. Ekosistem itu dapat berubah karena ulah manusia, adanya penebangan liar, dan juga penggunaan bahan bakar fosil. Kita lihat video berikut. Oke, sebelumnya ada yang pernah pergi ke Taman Nasional Lorelindo? Ada yang pernah pergi? Waduh, di Sambing. Ya, nah jadi tadi kan kita membahas perubahan ekosistem. Ini adalah salah satu upaya dari masyarakat adat supaya hutan adat atau Taman Nasional Lorelindo ini terlindungi begitu. Jadi tetap terjaga kelestariannya. Nah, di sini masyarakat Lindu dijelaskan bahwa masyarakat adat atau masyarakat Lindu itu sangat menghargai hutan adat yang masuk di dalam wilayah Taman Nasional Lorelindo. Mereka dibuktikan dengan pemberlakuan zonasi penggunaan hutan oleh masyarakat adat serta jumlah sanksi adat yang cukup berat jika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan zonasi dari hutan adat tersebut. Nah, mereka itu membentuk majelis adat yang dikenal dengan istilah Ngatalindu atau Totua Ngata, yang tugasnya memastikan semua aturan tentang penggunaan hutan agar dipatuhi oleh masyarakat adat, dan juga majelis ini akan memberikan sanksi jika ada warga yang melanggarnya. Karena mereka itu memiliki semboyan ini, Ginoku Katuhuaku, di mana tempat atau hutan adat itu adalah kehidupan kami, sehingga kami membuat aturan bagi masyarakat adat dengan membagi wilayah hutan ke dalam beberapa area dengan aturannya masing-masing. Jadi masyarakat adat itu tidak boleh menebang hutan secara sembarangan atau membuka lahan secara sembarangan, seperti itu. Kalau mereka melanggar aturan, maka mereka akan diberikan sanksi. Kenapa mereka begitu? Karena mereka berusaha untuk menjaga ekosistem hutan tersebut supaya tidak tetap lestari begitu, tetap terjaga. Perubahan itu ada juga yang dikenal dengan istilah suksesi. Suksesi itu proses perubahan dalam komunitas yang berlangsung menuju ke satu arah secara teratur disebut suksesi. Dia akan berhenti ketika telah terjadi perubahan secara klimaks, ekosistemnya secara klimaks. Klimaks itu apa? Nih, ekosistem yang sudah stabil. Rivaldi, apa yang dibicarakan? Nanti ke Torajanya setelah kamu lulus liburan. Oke, ekosistem itu disebut klimaks kalau dia
telah mengalami stabil dan tidak akan berubah lagi. Nah, tadi ada ditanyakan, suksesi terbagi menjadi dua. Ada primer dan sekunder. Apa itu primer? Suksesi primer ini bisa dibaca. Suatu komunitas yang muncul pada suatu daerah yang sebelumnya tidak terdapat komunitas. Jadi sebelumnya belum ada tanaman, maka nanti akan terbentuk secara berurutan. Kemudian kalau suksesi sekunder, dia sudah ada tanaman yang ada di situ, di ekosistem tersebut, tapi terjadi mungkin ada kerusakan yang mengganggunya seperti kebakaran hutan, tanah longsor atau yang lainnya. Nah, prosesnya seperti ini. Nah, prosesnya seperti ini ya. Tapi tadi kan ada primer dan sekunder. Ini adalah contoh suksesi primer. Sebelumnya sudah ada tanaman, terjadi kerusakan. Contohnya ini ya, kebakaran. Nah, ketika terjadi kebakaran kan masih ada sisa-sisa nih, sisa-sisa tanaman ataupun tanaman-tanaman kecil. Nah, nanti dia masih akan tumbuh kembali. Nih, batuan. Tanaman yang muncul pertama itu ada lichen, lumut, herba, perdu, dan pohon berkayu. Tapi kalau di suksesi primer, jadi ini belum ada. Yang ini belum ada, masih kosong, tapi dia dimulai sama. Mulainya sama, tapi tidak ada kerusakan. Jadi urutan vegetasi, tadi ada pertanyaan ya. Urutan vegetasi sampai membentuk klimaks atau vegetasi dari suksesi primer, itu yang pertama, ada lichen dulu. Lichens ini dikenal juga dengan lumut kerak. Kemudian dia lumut. Biasanya sebelum herba ada yang menuliskan rumput dulu. Herba juga dikenalnya dengan rumput sih. Baru ada juga sebelum perdu biasa semak atau tumbuhan semak-semak ya. Perdu lalu pohon. Jadi ini urutan vegetasinya. Dari lichens dulu, ke lumut, rumput atau herba, semak, perdu, dan pohon. Dari tanaman terkecil hingga yang terbesar. Oke, materinya sudah selesai. Kita belajar hari ini. Saya bagi kelompok dulu. Ya, kelompoknya masih sama yang seperti kemarin. Silakan duduk dulu seperti kelompok kemarin. Nanti yang belum ada namanya akan saya bagi kembali. Sabar. 2 orang masuk di sini, 1 orang masuk di kelompok 2, 1 orang masuk di kelompok 3. 2 orang. Ini sudah satu lagi. Kamu siapa? Idri? Kelompoknya Rahma Syarita? Zara? Kesini. Silakan. Kenapa itu? Oke, saya jelaskan dulu ya. Kemarin kita juga sudah belajar, soalnya ada beda tingkatan. Ada yang 20, 25, 30. Jadi
Bisa kita prediksi bahwa semakin tinggi nilai, maka soalnya akan semakin sulit. Oke. Tapi semakin tinggi poin, maka juga akan dapat hadiah. Nah, kalian sudah pegang karton dan juga lem. Itu senjata seperti biasa. Setiap kelompok nanti boleh memilih soal secara masing-masing. Terserah mau pilih dari 20, 25, atau 30. Tapi kita undi dulu kelompok siapa dulu yang memilih. Jadi setiap anggota silakan memilih soal. Soalnya tidak bisa dilihat ya, jadi kalian harus gunting dari bawah sini. Setelah soal setiap bisa didengarkan dulu. Adi, Soleh, tolong perhatikan dulu di depan. Setiap anggota silakan ambil, jadi bukan perwakilan lagi. Misal kelompok 3, Rahmat, Syarita kelompok 3. Ya, misal kelompok 3 yang menang dulu, jadi mereka semuanya silakan maju ke depan memilih soal. Masing-masing orang silakan pilih soal. Ya, nanti soalnya ditempel pada karton yang telah saya bagikan. Jadi nanti soalnya ditempel dan juga tuliskan jawabannya. Ingat, semakin tinggi nilai maka akan ada hadiah. Nih, pempipa dulu. Satu orang dulu untuk menentukan. Kelompok 2. Oke, pempipa dulu. Ayo. Hitam. Bagaimana? Apa nyanyinya? Siapa jadi? Kenapa? Bebas. Ayo yang serius. Bebas, silakan digunting ya. Guntingnya jangan dilihat-lihat baik-baik. Ada bagian yang bisa digunting. Satu orang mengambil satu, bebas. Terserah. Ya, silakan. Siapa dulu? Ya. Dari gunting. Dari sini. Oh ya, sama aja. Dari bawah. Ini dilihat ya. Guntingnya dilihat. Satu soal saja. Dilihat. Ya, oke, sudah. Silakan. Satu bang. Kamu ngambil satu. Anu kan. Satu kau. Sudah? Belum. Oh, harus di bawah. Yang di bawah. Kalau dari bawah. Oh, di mana? Oke. Mengguntingnya dilihat baik-baik ya. Ya, baca silakan. Gantian ya, gantian. Atau kamu dulu terserah. Ya, nanti jawabannya tulis di karton. Kamu deh yang penting. Oke. Yang keempat. 30 semua. Satu lagi ambil. Guntingnya mana? Oke, silakan kerjakan terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian mau cepat, boleh dijawabkan di kertas. Kertas jawabannya ditempelkan di bawah soalnya boleh, atau langsung ditulis di karton juga boleh. Bebas, sebebas terserah kalian.
Robek ini TB. Kalau sudah betul, boleh, boleh. Masih buku deh. Memang kamu ini tadi mirip. Makanya kalian inisiatif, saya bantu kerja ini, tulis. Baru nanti kalau sudah ada jawabannya tinggal di stop. Ibu kalau sudah Bu, ambil lagi. Kalau sudah selesai. Sudah? Ambil lagi. Oke, dengarkan saya dulu ya. Sebentar. Sudah selesai semua? Betul. Oke, kalau satu orang di kelompoknya sudah selesai, silakan. Tapi tidak. Kerjakan dulu semua soal di kelompoknya. Kalau sudah selesai, nanti boleh ambil lagi. Silakan bantu dulu temannya. Ini kan ditanya sebetulnya macam suksesi sesat. Di bawah ini kan suksesi sekunder kan berarti primer sama sekunder. Ya, primer dan sekunder. Baru kamu jelaskan yang primer itu apa, sekunder itu apa. Secara singkat saja. Perbedaannya kira-kira apa? Tadi kan kalau jelaskan, kalau primer itu belum ada. Satu ini? Oh ini cuma sekunder. Ini sekunder, ya. Primernya apa? Ya. Paham? Kalian tidak mengerjakan berdua. Tunggu apa? Kan dia tulis dulu Bu toh. Kita tulis rapatnya Bu. Gitu Bu. Gimana? Iya begitu saja jawaban. Oh boleh, boleh. Sabar. Ini berapa ditulis singkat sampai ke kuningas? Iya, sepemahamanmu. Berarti dia muncul ketika tidak ada tumbuhan dulu. Toh? Sudah selesai semua. Belum. Sebentar. Dengarkan saya dulu. Kalau semua soal sudah terjawab seperti kemarin, silakan boleh ambil soal lagi. Tapi setiap kelompok hanya maksimal boleh ambil 2 soal saja. Sabar. Ya, ya. Kamu sudah selesai? Satu lah. Alah, dua diambil sama Sanite. Tidak ada. Kamu ambil berapa? Jangan berbohong, tidak halal. Sama 3 anjing.
Kenapa kau bilang begitu? Materi tadi Bu jadi Kamu satu lagi belum? Kamu ambil berapa? mau tukar dua-duanya. Oke. enggak tapi kita di tanganmu memang. Nih kan? Ini tidak mau kita ya firman. Banyak maunya. Oh, Keringan itu kering. Kering. Masukkan maunya. Kerja nih. Apa dampak yang terjadi Apa di sini? Boleh. Ya Bu. Melakukan jawabannya kami ya. Itu Anda itu tanya sendiri Bu. Jadi bisa dikoreksi. Ini gara-gara firman ini Bang. Oke. Ada kan itu koreksi jawabannya kami. Boleh dong, saya gurunya. Sudah selesai? Kasih selesai dong. Tanam budi. Pun berkaca. Sudah tidak estetik. Kemarin akan ada penghargaan. Ini harga hadiahnya. Silakan kumpulkan koin sesuai. Hanya ada 2 hadiah ya, ada 4 kelompok. Sudah? Sudah Pak. Itu masih menulis di belakang? Iya masih menulis Bu. Sabar. Ya, Rivaldi. Masih menulis Pak. Rivaldi. Yang belakang. Kurangkan dulu 3. Sudah? Iya. Hatari. Bisa kan? Kok sudah selesai? Oke, silakan. Itu. Iya. Hatari. Dua. Ambil 2 soal. Ambil 2. Yuk. Iya. Pak gimana? Ayo. Ibu ini jawabannya. Iya. Oh, nomornya salah. Iya. Coret. Sudah Bu. Sudah jawaban. Coret saja. Ini dia jawaban.
Gunting. Dua puluh masih panjang. Boleh, asalkan nilai kalian cukup. Soalnya hanya tersisa satu. Firman. Tidak boleh bicara begitu kalau di dalam kelas. Gampang adikku, tulis dulu ini toh. Gampang kok aja, Dan. Lagi, baru kasih lagi. Dari tadi siapa yang menulis? Sini saat kalian setuju menulis. Pintar, maksudnya tidak Firman. Bicara tidak baik. Nanti dia Hanya mau Allah. terserah, bebas. Kita pembuka. Satu lagi aja nih. Yang mana nih? Yang ini? Atau yang itu? Yang ini anu ya sedang. Ini. Apa itu? Soal. Belum dijawab ini. Coba. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3? 150. Ini 25 tambah 25? 50 tambah 150? 200. 20 kali 3? 20 kali 3? 60 tambah 200? 260. Kurang anu, kurang 60. Iya, tidak apa-apa. Tetap dapat hadiah. Boleh. 380. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 25? 150. 150, 300. 4. Oke. Tulis berapa? 308. Emang belum ya kan? Ini buat siapa? Kelompok 1 sudah mendapatkan 380. Kelompok 4 260. Kamu dapat berapa? 320. Dan dulu salah. Betul itu.
Satu. 6 kali 3 180. 180. 100. 25 kali 4 25 kali 4 100. 100 tambah 180 240 jadi 300. 280 20 tambah 40 300. Jangan lupa tuliskan nama anggotanya ya. Kelompok 3 ada berapa? 400. 1 2 3 salah tuh 300 4 kali 25 berapa? Kalau siap itu kalau 4 kali 25 100. 1 2 3 4 5 6 7. 7 kali 20 140. Berarti 140 ditambah 100 240. Tuh? Coba hitung. 1 1 2 5 6 8 kali 1 2 3 4 5 6 7. 7 kali 20 140. Berarti berapa? 200 Tambah 7 kali 20 140. Berarti 300. kali Oke. Silakan setiap kelompok diangkat untuk ke depan untuk diperlihatkan. Ayo. Kelompok 1 2 3 4 dari sini. Ayo segera. 2 tidak apa-apa. Tadi yang sudah kita pelajari tentang daur biogeokimia, ada apa aja? Daur biogeokimia tadi sudah kita pelajari, ada apa aja? Air, karbon, nitrogen, fosfor, sulfur. Jadi ada 5 ya, ada air, karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Oke, kemudian perubahan ekosistem ada 2 faktor. Faktor alam dan ulah manusia. Ya, faktor alam dan ulah manusia. Kalau contohnya faktor alam ada gunung meletus, baru banjir, tanah longsor. Kalau ulah manusia, penebangan pohon secara liar dan
Pembakaran hutan. Oke. Oke, silakan. Kita langsung menjawab, kalian duduk dulu di tempatnya masing-masing. Kartonnya silakan dikumpulkan ke depan. Gunting dan peralatan tadi lem, tolong kembalikan ke depan. Oke. Gunting, gunting, lem. Sudah tulis kelompoknya? Oh. Mudah apa mati itu? Oke, kalau sudah, jika oke, silakan siapkan kembali tadi lembar jawaban pretest. Semuanya sudah siap? Sudah siap ya? Kita mulai. Dari sekarang, ini soal nomor 1. Ayo segera. Dari tadi saya sudah berteriak, sudah siap, tidak ada yang menjawab. Sudah semua? Ini tadi nomor 1. Nomor 1. Sudah semua kan? Nomor 1 sudah? Oke. Nomor 2. Pertanyaan terakhir. Sudah, boleh dikumpulkan ke depan. Semuanya sudah dikumpulkan? Oke, baik. Boleh duduk dulu. Saya tutup dulu. Oke, pembelajaran kita sampai di sini di ekosistem. Kemudian minggu depan kita akan masuk ke bab baru, yaitu perubahan lingkungan, sekaligus pertemuan terakhir sebelum UAS. Dan insya Allah nanti saya akan berikan
kisi-kisi untuk ujian. Soal ujian nanti ada 40 nomor. Jadi silakan nanti perhatikan dengan baik kisi-kisinya dan pelajari dengan baik supaya nilainya juga bagus dan memuaskan. Oke, pembelajaran hari ini saya tutup dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beristirahat.